Gini. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-aziz al-ghaffar, mukawwiril layli 'ala an-nahar, tawsiratan li ulil qulubi wal absar, wa 'idhatan li ulil nuha wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar, sallallahu alaihi wa ala alihi sadatil athhar wa ashabihi al-qadatil abrar wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'du, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berharap kita kepada Allah mudah-mudahan salat kita diterima, doa, harapan dan permintaan kita terkabul, dan usaha kita untuk memahami ilmu ini Allah berikan taufik sehingga dikuatkan untuk memahami dan diyakinkan untuk menjalani. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, tadi Nabi alaihi salatu wassalam, seperti kata beliau tadi, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sudah diberikan Allah kecerdasan. Buktinya banyak memberikan solusi dan penyelesaian. Dan salah satu sifat yang melekat pada pribadi Nabi alaihi salatu wassalam adalah al-fatanah, cerdas. Tapi apakah kecerdasan yang beliau miliki sudah bisa untuk memperbaiki keadaan yang dibuat kacau oleh kumpulan orang-orang yang punya pemikiran, orang-orang yang punya juga kecerdasan? Mereka orang-orang hebat. Ternyata Nabi alaihissalam belum bisa untuk merubah keadaan. Karena apa? Karena beliau sebelum turunnya Al-Quran, Allah sebutkan, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu sebelum diturunkan Al-Quran ini tidak tahu apa itu Alkitab, tidak tahu apa itu iman. Sampai Allah, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina. Kami jadikan dia sebagai cahaya yang dengannya kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Kapan baru Nabi alaihi salatu wassalam bisa berdakwah dan akhirnya dalam waktu yang sangat singkat? Menurut para ahli dan pakar, bahwa tak pernah seorang bisa merubah keadaan secepat yang dirubah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jawabannya kapan baru? Setelah turun kepadanya, setelah beliau diberikan ilmu, setelah diberikan ilmu. Apakah beliau tiba-tiba berilmu? Merem sedikit, baca qomat kamit, habis itu langsung jadi jadi pakar? Enggak. Bahkan Nabi harus mengalami berbagai keadaan
yang menyulitkan ketika mendapatkan ilmu tersebut. Untuk menerima wahyu itu berat apa ringan? Hah? Serius ini? Berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan sampaikan kepadamu perkataan yang berat. Berat menerimanya dan berat pula untuk disampaikan. Makanya kita tidak ada bakat jadi rasul. Jangan coba-coba latihan untuk buat pelatihan jadi nabi dan rasul. Antum dapat cap nanti murtad. Jelas? Kalau ada yang bikin pelatihan jadi nabi dan rasul, maka dia akan dapat cap murtad, karena sudah ijma berdasarkan Al-Quran Sunnah, tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap orang yang mengaku jadi nabi maka akan dapat label al-kazzab. Ada yang mau daftar? Semuanya pasti dapat label al-kazzab, mulai dari Musailamah al-kazzab, ya. Musailamah dapat gelar al-kazzab, orang pertama dapat gelar al-kazzab. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kembali kepada masalah tadi. Jadi yang dominan di masa jahiliyah adalah kecerdasan logika. Dari berbagai pemikiran mereka melahirkan berbagai keyakinan jahiliyah. Kemudian dari pemikiran dan perasaan mereka melahirkan amalan ritual jahiliyah. Kalau dari mana dapatnya? Dari mana mereka dapatnya kalau bukan dari pemikiran dan perasaan? Apa contoh amalan jahiliyah? Amalan orang jahiliyah, baik keyakinan maupun ibadah maupun hukum. Yang tahu tunjuk tangan. Saya dah dapat support dari panitia. Ya, saya dapat support dari panitia, nampak. Dikasih lebih banyak yang saya miliki, nampaknya. Tawab. Waduh, antum vulgar sekali. Nah, tawab dalam keadaan nampak. Tapi antum tahu dari mana? Oh, sama saya. Saya lagi nampaknya. Berarti untuk saya aja ya saya. Baik, enggak. Ini amanah tadi. Nah, antum suka yang mana? Yang telah lewat, saya terima aja lah takdir. Iya. Antum suka yang mana? Gitu aja payah antum pilih. Yang kuning untuk anak-anak. Ayolah, untuk anak-anak saya siapkan. Yang untuk antum yang mana dulu? Nih, saya kasih sama beliau. Nah. Untuk anak berapa orang? 3 kali kuning atau 3 kali? Tadi mau anak katanya. Enggak, antum nanti berkelahi sama anak kalau kasih itu. Saya enggak mau. Nah, sekarang pilihkan untuk anak antum, yang saya pilih. Yang kuning, jingga lah. Nanti kalau ada anak sini nanti protes dia. Ustaz mau kasih jingga, ambil yang kuning. Yang kuning, dia terlebih tahu apa yang diinginkan anaknya. Kuning begini. Baik, 1, 2, 3. Cukup? Ya, cukup. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Masih ada. Nah, ini saya masukkan supaya nggak ada terbangan angin aja. Nah, mudah-mudahan keluar lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang Allah, ini simpan dulu, nanti berubah konsentrasi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sampai di mana tadi? Contoh, menurut mereka, saya nanya, menurut mereka amalan ini baik atau buruk?
Hah? Baik bagi sebagian, buruk bagi sebagian. Yang jadi subjek, yang buat aturan baik. Sebab apa? Sebab menjadi sumber PAD bagi masyarakat Mekah. Apa PAD? Pendapatan asli dayan. Pendapatan asli daerah. Apa dasar alasan filosofisnya? Ada yang tahu? Apa alasan filosofis aturan ini keluar? Atau alasan logisnya? Karena baju yang dipakai kotor dan biasa berbuat maksiat. Dia tawaf dengan telanjang agar baju yang dipakai tadi itu baju yang biasa dipakai buat maksiat tadi nggak dipakai lagi kan? Terus ahli Mekah nggak buat maksiat? Hah? Pemikiran mereka kayak gitu. Enggak. Ada yang belum antum sebutkan. Coba cari. Di situ rahasianya. Kalau enggak dapat merah tuh. Hah? Jawaban sudah mendekati. Alasan mereka Mekah tanah suci. Nah itu. Mekah tanah suci. Bukan ahli Mekah tidak buat maksiat, ada. Cuman mereka tinggal di tanah suci. Makanya keyakinan ini terbawa oleh sebagian kita yang tidak berilmu, bahwa ahli Makkah itu mesti seorang suci. Makanya kalau ada orang Mekah salah, tidak boleh disalahkan. Itu Syekh Mekah itu masih ada nggak sampai sekarang? Tuan-tuan aja yang berani. Kalau orang dulu mana berani. Kalau dari Mekah asal sudah Pak Haji jadi imam, kan iya, asal sudah naik haji mesti jadi imam. Makanya waktu dulu tuh banyak cerita-cerita aneh, imam hilang sedang sholat. Imam hilang sedang sholat. Dulu kan di masjid-masjid di kampung tuh kan ada jendela di mihrab tuh, kan tidak ada kipas angin, jadi supaya ada apa namanya angin dibuka itu. Pas sedang sujud di rakaat pertama aja payah lulusnya tadi. Kuliah wal kafirun ayatnya kan tidak selesai. Untung dia tolong selesai. Pas rakaat kedua dia mikir apa yang mau dibacanya. Akhirnya lama sujudnya, jemaah hilang. Kenapa nih? Tidak bangkit dari sujud. Rupanya sudah lompat lewat. Ini kisah-kisah masa lalu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Ada pula yang berbalik. Kan main dorong, silakan jadi imam, silakan jadi imam. Akhirnya tidak ada yang mau dorong yang satu. Ini kan baru Pak Haji kan, masih hangat hajinya. Haji tahun 1444. Jadi kaum muslimin masuk dia. Tadi juga hafalannya, karena kesananya tidak nuntut ilmu. Ya, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Akhirnya jadi imam, tidak selesai bacaannya hanya berbalik. Kan dari tadi aku bilang katanya, kenapa disuruh? Iya. Dari tadi saya tidak mau jadi imam, tiba-tiba nih paksa jadi imam. Tapi tidak apa-apa juga Ustaz. Nah, silakan Ustaz. Iya. Fadhal. Terima kasih Ustaz ya. Jazakallahu khair. Nah. Ini kalau pakai ini semangat jawab lupa. Enggak. Tadi karena belum panasnya, sekarang udah hangat mesinnya. Nah, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berpendapat bahwasanya orang-orang yang tinggal di tanah suci mesti suci, termasuk pakaiannya. Maka siapapun yang datang dari luar tanah suci, kalau istilah syar'i tanah haram, mesti tawaf memakai dan menggunakan pakaian orang Mekah. Ya, tadi sewa, tadi beli atau dipinjamkan. Bila tidak dapat dan mesti juga tawaf, maka harus telanjang. Dari mana lahir ini? Ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam Zabur, ada dalam Suhuf, ada dari Ibrahim alaihissalam, ada dari Ismail alaihissalam. Nggak ada. Di mana dapat? Kecerdasan. Mereka cerdas mengolah. Kalau ada sekarang orang buat aturan dan undang-undang untuk menguntungkan golongan tertentu, mungkin caranya sama ini.
Caranya sama agar kita mendapatkan hasil dari peraturan dan perundangan ini. Mungkin belajar dari situ juga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini contoh amal. Contoh akidah. Ada yang bisa tahu? Akidah jahiliyah yang lahir dari perasaan dan pikiran, kecerdasan. Masya Allah. Ya. Menyembah pada orang soleh. Gimana tuh? Mana ada orang nyembah orang soleh? Untuk mendekatkan diri pada Allah. Kenapa? Apa alasan logisnya? Jadi melalui orang dalam. Gitu. Mantap. Syekh, kasih. Melalui orang dalam. Mantap. Ada apa? Merah Syekh. Mantap. Dia ngangguk sekarang. Ini yang pasti tuh. Ini mohon maaf kalau saya sengaja cepat berikan biar cepat selesai. Habis mulu kita. Kaum muslimin dan muslimat. Salah satu contohnya adalah mereka berdasarkan pemikiran, ya, merasa bahwa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melalui orang-orang yang dekat dengan Allah. Tadi dari awal sudah bilang yang namanya kecerdasan hanya menjangkau hal-hal yang bisa dijangkau, sah. Nah, menganalogikan satu benda dengan benda lain, dibanding-bandingkan, mengkomparasikan. Tapi kalau urusan gaib harus jadi, udah lupa di awalnya, belum saya selesai di sini, udah lupa. Kalau nak tahu berita gaib harus jadi orang gaib dulu. Berita gaib tentang azab dan nikmat kubur, gaib tak? Baik, antum nak tahu pasti? Silakan kunjungan resmi ke alam gaib, antum akan tahu. Ketika ada hadis mengatakan ruh orang yang meninggal dibawa kemana? Diangkat ke atas. Diangkat ke atas untuk apa? Dikembalikan pada yang memilikinya. Siapa pemiliknya? Allah. Berarti Allah. Itulah. Ya muslimin, ini pikiran cerdas ini. Dikembalikan pemiliknya. Kalau memang pemiliknya tidak beralamat, gimana cara mengembalikan barangnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat setiap hari ada tugas malam, ada tugas siang. Sah? Mereka ganti shift di pagi dan petang. Lalu amalan dilaporkan atau tidak? Dilaporkan. Kemana dilaporkan? Kemana-mana. Dilaporkan lagi ke yang maha di atas. Makanya ta'rujul malaikatu, malaikat naik kepadanya untuk melaporkan. Ini logika yang logis. Baik, balik ke yang tadi. Menurut mereka pasti membandingkan Allah dengan makhluk. Apa sebab? Antum kalau nak jumpa Pak Gubernur, sebutlah nama orang yang dekat dengan gubernur, sah? Atau orang yang disegani oleh gubernur. Jelas? Gurunya, dosennya, atau yang dulu menyekolahkannya. Nah, yang dihormati. Maka oleh sebab itu akhirnya mereka mengambil perantara-perantara selain Allah. Awalnya jadi perantara, ujungnya jadi tujuan, jadi destinasi ibadah. Ma'asyarul kiram, ini dapat dari wahyu
Dari mana? Daripada ada hadisnya Ustaz. Nanti kita masuk. Punya waktu panjang enggak tontonnya? Itu masalahnya. Tadi saya sudah bilang juga, akal yang cerdas itu seperti bejana-bejana. Kalau isinya penuh dengan syubhat, ini apa namanya? Gelas. Bersih nggak tadi? Dicuci tadi? Bersih kan? Alhamdulillah. Bersih, masuk air bersih. Hasilnya bersih. Ada gelas kotor. Kita buat contoh aja. Nggak punya? Hah? Tapi tuan-tuan nggak perlu contoh ya. Paham kan? Satu, ambil nanti air gelas dengan masukkan setetes oli bekas. Nggak usah oli bekas lah, oli baru. Ada oli? Antum apa aja nggak punya sih, gimana? Awak nak membuat penelitian kan, membuat labor di sini. Karena orang nggak percaya kecuali yang mereka lihat, sah? Nah, jadi kita ambil gelas, masukkan setetes tinta, masukkan air satu gelas ini ke dalamnya, bersih. Bersih? Apa tanda tidak bersih? Tidak ada yang mau minum. Kita coba. Ada pena saya di dalam, saya masukkan ke dalam. Habis itu ada yang mau minum? Hah? Bersih loh. Tidak. Jadi sedikit syubhat saja bisa membuat ayat Al-Quran dan hadis Nabi menyesatkan orang. Ada yang bisa bikin contoh? Ini segini terus sebelah kanan. Ada ayat membuat orang tersesat karena apa? Karena ikut pikiran dan perasaan. Ada nggak? Alhamdulillah tentu nggak tahu. Sebab kalau tahu bahayanya. Nah, misalnya kan sekarang sering orang mendengungkan, khususnya di kampus-kampus, kaum akademisi mengatakan Allah telah menyuruh kita untuk berkumpul di sebuah rumah besar. Kalau bahasa Arabnya disebut dengan Al-Baitul Ibrahimi, The Ibrahim House, yaitu rumahnya Ibrahim. Tahu namanya Ibrahim? Itu saya jelaskan lagi, panjang lagi cerita kita. Ibrahim disebut Abul Anbiya, sah, bapaknya para nabi. Ibrahim lahir daripadanya Ismail, jadi datuknya orang Arab. Nanti akhirnya orang Arab diutus kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam. Ini yang sampai ke kita, alhamdulillah, menjadi rahmatan lil alamin. Dari Ibrahim lahir pula dari istrinya yang satu lagi. Memang bagus banyak. Memang bagus banyak. Di sini bagus, di sana mana bagus. Nah, ya, dari istrinya Sarah lahir Ishaq. Lahir Ishaq alaihissalam. Ishaq punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12. Dari yang 12 ini 12 suku Bani Israel atau orang Yahudi. Dari Yahudi ini lahir banyak nabi dan rasul. Kenapa mesti banyak ke mereka? Tidak tahu juga. Orang-orang Yahudi itu memang cerdas-cerdas, tapi tongkol-tongkol. Tahu tongkol? Madah.
lain yang disuruh, lain dikerjakan, lain ditegah, lain pula yang tinggalkan. Terlampau cerdas. Memang sampai hari ini orang Yahudi lebih produktif dari kita dalam masalah tulis menulis. Entah benar entah tidak. Saya katakan entah benar entah tidak, sebab yang buat survei bukan orang yang dapat dipercaya. Kalau saya terapkan ilmu hadis di dalamnya, tidak saya terima riwayatnya. Tapi survei itu menunjukkan dikumpul seluruh negara Arab Timur Tengah dibanding dengan satu negara penjajah Israel, maka jumlah artikel, jurnal, tulisan lebih banyak yang ditulis oleh orang Yahudi daripada orang Islam Timur Tengah. Entah kalau Indonesia lebih banyak lagi. Mana lebih banyak tulisan orang kita atau orang sana? Hah? Kalau tengok nampaknya boleh di absen sekarang. Antum udah nulis berapa? Hah? Tidak ada senyumnya, tidak ada yang nulis sampai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Betul, cuma mereka itu suka membangkang, suka mendebat, suka bikin modus. Makanya selalu banyak diutus nabi rasul. Para nabi itu bawa agama apa? Islam. Karena mereka cerdas dan pintar, mereka tentu punya kreasi, jiwa berinovasi tiada henti, dan memodifikasi. Karena yang dominan modifikasinya, akhirnya hilang aslinya, sehingga berubah agamanya menjadi agama Yahudi. Yang lain ikut pula perasaan, rasa-rasa. Akhirnya berinovasi pula dengan perasaan. Akhirnya berubah agamanya menjadi agama Nasrani. Nah, kita pun yang sekarang dah mulai ikut dua cara ini, ikut pemikiran dan perasaan, dah mulai melahirkan Islam bernama lain. Ya, ada Islam kok langsung Nusantara aja nembaknya. Hah? Ada Islam Nusantara. Tonton yang bilang, saya belum tadi. Ada Islam apa lagi? Islam Kejawen Rawak do Kejawen. Iya, ada Islam. Ada Islam futuristik, jaga bahasa kampung-kampung kita. Islam inklusif, Islam eksklusif, Islam apa lagi? Islam modern. Nah, Islam ini dan itu. Semakin dominan nanti produk perasaan dan pikiran di dalamnya, pasti akan tanggal Islam itu. Tinggal lagi agama Nusantara nanti. Sebab Allah sudah turunkan al-Islam. Kalau menurut ilmu nahwu yang terpelajari di pondok dulu, kalau sudah ada alif dan lam, boleh lagi idhafat, boleh lagi diidhafatkan. Tapi kalau sudah Islam Nusantara, ada mudhaf dan mudhafun ilaih di sini, ini salah dalam bahasa Arabnya. Jadi tidak boleh diidhafatkan lagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, dari semua agama ini kan asalnya Nabi Ibrahim, itu menurut mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, daripada kita berselisih paham, daripada kita bertembung terus pendapat, lebih baik kita satukan dalam satu rumah besar. Yahudi tak boleh menyalahkan Islam, Islam tak boleh menyalahkan Kristen, Kristen tak boleh menyalahkan Yahudi, dan seterusnya. Ada dalilnya?
Ada dalilnya? Kok anda ada menjawab lagi? Ada. Cuman dalil itu dimasukkan ke dalam bejana yang sudah dikotori dengan pemikiran. Jelas? Kalau bejana itu sudah saya isi dengan setengah, tidak jadi juga diambil gelasan tuh. Diisi dengan setengah oli ada? Tidak ada. Nah, kalau saya isi dengan setengah oli bekas atau oli baru sekalipun, saya masukkan air ini, kan sama-sama satu gelas ini. Kalau saya terus masukkan, tumpah nggak? Tumpah. Airnya bisa saya masukkan semua? Nggak bisa kan? Itulah yang terjadi. Karena sudah dibuat syubhat dulu bahwa seluruh agama mesti bersatu, wahdatul adyan. Akhirnya ayat tak masuk semuanya. Belum jelas kan? Ya, belum jelas karena sebelum sebutkan. Nah, mereka membawa ayat, dan ayat tak boleh ditolak, benar. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Dah titik Ustaz. Dah mikir oli pula sih. Lupa hafalan jadinya. Saya ulang kembali. Surah Ali Imran yang dia baca tadi. Nah, 2 halaman lagi setelah itu, 4 halaman lagi mungkin setelah itu. Kaum muslimin dan muslimat, saya ulang. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan hai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Ini kan perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mari bersama-sama ila kalimatin sawa, menegakkan kalimat yang sama di antara kita. Karena gelas tadi dah penuh sama syubhat, akhirnya ayat hanya sampai di situ. Sebab kalau diteruskan tumpah, olinya keluar atau airnya yang hilang. Jelas? Makanya ayat dibaca hanya sampai di situ. Padahal masih titik koma. Tahu titik koma? Guru bahasa Indonesia. Coba bahasa Indonesia tunjuk tangan. Saya nak belajar nih. Guru bahasa Indonesia. Enggak ada ya. Saya juga lagi. Saya pernah jadi guru bahasa Inggris, tapi tidak pandai bahasa Inggris. Saat pernah jadi guru bahasa Arab, tapi bahasa Arab pandai, insya Allah. Tapi kata orang tidak pandai katanya. Ya. Kemudian pernah jadi guru bahasa Indonesia, kawan seangkatan itu teman saya Syekh Haidul Fikri, masalah seangkatan saya itu. Nah, jazakallahu khairan di pondok dulu. Ya, pernah saya ajar bahasa sastra Indonesia, karena guru tidak datang saya menggantikan. Nah, kalau beliau tidak pandai sastra, saya yang salah. Ya, guru aja tidak pandai sastra, apalagi muridnya. Tapi kalau beliau pandai, berarti dia sendiri yang cari. Nah, itulah masalahnya. Saya selalu bilang, kalau ada yang dulu saya ajar bahasa Inggris, kalau antum tidak pandai bahasa Inggris, ustadz yang salah itu, jangan salahkan dirimu. Ustadz yang tidak pandai bahasa Inggris. Kan yang diajar tensis cuma, yang diajar kawaid grammar, yang diajar itu makanya sama dengan kita belajar di pondok, belajar nahwu sarf. Disuruh dengar orang Arab menyalahkan orang Arab aja kerjanya, suruh bahasa Arab tidak pandai. Oh salah, i'rabnya tadi salah, harus di atas baris bawah. Tapi tidak dibetulkan Buya, tidak pandai nyobik. Baik. Jadi akibat daripada sudah penuh dengan syubhat tadi, ayat akhirnya tak masuk semuanya, tidak dilanjutkan. Pada baru titik koma itu artinya ada tafsir setelahnya. Apa kalimatun sawa itu? Yang harus kita sama tegakkan dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka siap, kita lebih siap. Tapi siap tidak mereka? Kayaknya tidak. Bahkan sebagian kaum muslimin aja tidak siap kadang dengan yang ini. Sebagian kaum muslimin
ya, yang tidak mungkin karena kejahilan yang agamanya terlibat dalam apa yang disebutkan beliau tadi, menyembah makhluk-makhluk sebagai perantara antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul kiram, apa yang selanjutnya? Alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Siap tidak orang Yahudi? Siap tidak orang Nasrani? Bahwa ibadah kita hanya kepada Allah. Artinya harus bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Mau tidak orang itu? Mau tidak? Mau tidak? Tidak lah. Jelas? Baik. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah kalimat yang didakwakan oleh seluruh Nabi dan Rasul dulu, dan ini pula yang ditentang oleh para penyembah pemikiran dan logika dan penimbang rasa dalam beragama. Kaum muslimin dan muslimat, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Masya Allah, penegasannya luar biasa. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah. Ini sebenarnya dah cukup, cuma ada lagi, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan mengangkat, sebagian kita mengangkat yang lain sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada, yaitu seperti yang dikatakan oleh Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu ketika ayat turun, ittakhadhu ahbaran wa ruhbanu arbaba min dunillah, mereka menjadikan para rahib, para pendetanya sebagai tuan-tuan tandingan selain Allah. Adi mengatakan, ya Rasulullah, kami tak pernah menjadikan mereka Tuhan. Nabi tafsirkan sendiri, alaisu idza tahallul haram istahlaltumu, bukankah ketika mereka menetapkan ini halal tanpa ada dasar kalian ikut menghalalkan, padahal haram? Allah mengharamkan, mereka halal, kalian ikuti. Iya. Wa idza haramtumu, apabila mereka mengharam sesuatu kalian ikut mengharamkan padahal dia halal. Iya. Fatilka ibadatuhum, itu termasuk ibadah kepada mereka. Ya, berjalan tentangan dengan apa yang Allah haramkan, antum halalkan. Allah haramkan, Allah halal. Makanya menghalalkan yang Allah haramkan lebih dibenci oleh Allah daripada syirik itu sendiri. Lebih benci oleh Allah daripada syirik itu sendiri. Padahal syirik tidak diampuni. Apa sebab? Sebab syirik kemungkinan pelakunya saja yang dapat mudarat. Tapi kalau antum keluarkan hukum ini halal padahal haram, ini haram padahal halal, manusia banyak mengikutinya. Maka berhati-hati berbicara atas nama Allah SWT. Baik, Syekh, sudah jelas bedanya atau belum? Kalau belum, kita lanjutkan. Nah, berarti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi kita alaihi salatu wassalam baru mengetahui agama ini setelah diberikan ilmu. Baru dia bisa memperbaiki keadaan kecuali setelah dapat ilmu. Siapa yang mengajarkannya? Hah? Siapa gurunya? Jibril alaihissalam. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Berapa orang banyak guru Nabi? Guru Nabi banyak atau satu? Gurunya. Makanya jangan kadang-kadang orang ini terpengaruh, oh jangan belajar sama dasman gurunya hanya satu. Kalau satu sama dengan 1000, tak berapa banyak. Misalnya kami di hadis, ini guru sahadis saya 90 orang, tapi semuanya dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan. Sedangkan Imam Ahmad, Masya Allah, berguru sama satu orang guru, tapi thiqatun thabt, imam. Antum pilih yang mana? Imam Ahmad. Masya Allah, tak pilih saya ya. Kaum muslimin dan muslimat, jadi banyak guru belum tentu membuat kita lebih banyak ilmu dari orang yang hanya satu gurunya.
Makanya kadang orang sering buat syubhat dengan cara seperti ini. Oh, dia tidak berguru. Mana ada orang tidak berguru? Ada orang tidak berguru langsung berilmu? Nggak mungkin. Cuma bedanya ini banyak gurunya, tapi semua gurunya para pemikir, dan seluruh gurunya para perasa. Bukan berdasarkan ilmu, pemikiran dan perasaan. Tentu lahir apa? Ilmu campuran antara perasaan dan pemikiran. Ini ketika sudah penuh bejana akalnya dengan pemikiran-pemikiran tadi, lalu diberikan ilmu. Masuk enggak? Hah? Masuk? Payah masuk ilmu itu. Apa sebab? Dia sudah penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan ilmu. Itulah yang terjadi dengan masyarakat jahiliyah. Mereka ragu dengan kejujuran Nabi. Saya ulang kembali. Nabi punya sifat amanah, sah? Punya sidik, punya fatanah, sah? Betul? Mereka orang jahiliyah ragu tak dengan sidiknya Nabi? Tak. Sampai setelah mereka musuhi Nabi. Sama dengan kita hari ini, dai sebagian ditentang di tempatnya atau di kampungnya atau di komunitasnya. Awak kalau sudah semantu akui ini. Kita akui, apa yang diakui? Hah? Diakuinya. Dia itu selalu jujur misalnya. Selalu, ini pokoknya disebutlah. Cuman kaji tak sama kita, itu masalahnya. Kaji tak sama. Macam mana tak sama? Antum ambil dari filsafat Yunani, ini turun dari ilahi. Sama? Sama? Oh, jangan main-main. Filsafat Yunani itu orang cerdas yang buat. Siapa? Misalnya Aristoteles, Aristoteles misalnya, Socrates dan sebagainya. Syekh lebih cerdas Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aristoteles itu hanya sampai pada konklusi seperti dialog antara akal dan ilmu tadi. Dia hanya sampai pada terminal bahwasanya alam raya dengan segala keteraturan sistemnya ini ada yang mencipta. Siapa yang mencipta? Bang Aris? Dia bilang tidak tahu. Tidak tahu. Makanya beliau mengeluarkan rumus, yaitu disebut dengan faktor X. Kalau X ilmu tidak? Faktor X ilmu tak? Kalau ada orang ditemukan tidak punya identitas, disebut Mr. X. Orang tak dikenal. Orang tak dikenal, hah? Orang tak dikenal, mau diantar ke mana? Membingungkan. Nah, ini semua orang yang berakal sehat sampai juga pada sini tidak perlu belajar sama Aristo, tidak perlu. Alhamdulillah datuk saya pandai berpikiran tu. Tengok daun yang bergoyang tu, pasti ada. Antum tengok daun kayu bergoyang, tanda apa? Ada angin atau ada yang menguncur. Nah, mesti ada penyebabnya, sah? Nah, semuanya hujan turun, ada yang menurunkan, ada yang mati, ada yang matikan, ada yang lahir, ada yang semua itu. Cuma siapa? Ilmu pemikiran tidak sampai. Tidak ada satupun pemikiran yang sampai. Padahal karena masalahnya ilmu gaib lagi. Antum mau tahu ilmu gaib? Silakan jadi orang gaib. Nah, dan jadi orang gaib pun tak semua ilmu gaib pun bisa kita ketahui. Kiamat kan belum datang. Nah, antum kalau nak tahu tentang kiamat, tunggu kiamat dulu. Kan bukti fisik. Kalau penelitian nak pakai bukti fisik, silahkan di hari kiamat nanti. Jelas? Karena pemikiran seperti itu
dasarnya adalah pemikiran yang hanya mengandalkan kecerdasan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi kita alaihi salatu wassalam bagi orang Quraisy tetap amanah, tetap siddiq, tetap cerdas. Cuman masalahnya apa? Dia bawa ajaran yang tidak kita kenali. Salah satunya adalah kenapa dia merendahkan wali-wali kita ini. Kan patung-patung itu semuanya nama wali. Dia anggaplah Nabi tidak menghormati para aulia. Padahal Nabi ingin tunjukkan kepada kita berdasarkan wahyu yang Allah turunkan bagaimana petunjuk yang benar dalam menghormati para wali, bukan dengan mengangkatnya menjadi perantara antara kita dengan Allah tabaraka wa taala. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sudah paham kita? Masih belum juga? Mana yang lebih besar antara ilmu atau kecerdasan? Mana yang lebih berharga antara ilmu dengan kecerdasan? Ilmu. Mana yang harus ditadahulukan, ilmu atau kecerdasan? Ilmu. Dan cerdas itu dibutuhkan oleh orang berilmu. Tetapi orang cerdas belum tentu berilmu, dan orang berilmu mesti cerdas. Kalau demikian, mana yang lebih utama, ulama atau kaum pemikir? Ulama. Oleh sebab itu, kalau kita nak buat lembaga pendidikan, antum nak melahirkan para pemikir atau melahirkan para ulama? Kalau para pemikir, hasilnya begini. Kalau ulama, hasilnya begini. Kalau ulama menjadi pewaris para nabi, kalau pemikir menjadi pewaris acuharis. Pilihlah nak jadi pewaris ulama anak kita, generasi muda kita, berikan mereka ilmu. Tapi kalau nak jadikan mereka sebagai pemikir yang rajin merenung, yang rajin untuk merasa-rasa, berikan mereka pemikiran. Mana yang lebih ringan dicari di antara keduanya? Pemikiran. Orang kampung tak sekolah pun bisa berpikir. Mungkin tonton mengalami di keluarga kita, adik-adik kita mengalami dalam keluarga, kalau masalah berunding, saya di keluarga, bukan saya adalah utamanya, ada lagi abang saya. Itu sudah tahu itu kemampuan berpikirnya, menganalisa masalah lebih hebat. Pernah saya melanggar salah satu nasihatnya ya, dalam berbisnis, ikut dulu Ustaz, berbisnis itu masalah. Kalau saya ikut tapi tidak boleh kalau ya. Dia sudah membaca sebenarnya, jangan. Tapi karena awak doktor, caica doktornya. Ya, kita dokter, akhirnya beliau menyerah saja kepada saya. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan untung yang dapat, tapi hutang yang berlipat. Allah musta'an. Terus Pak, jadi berpikir itu lebih mudah daripada berilmu. Oleh sebab itu, mana yang lebih banyak lahir, pemikir atau ulama? Pemikir lebih banyak, karena itu lebih mudah daripada ilmu. Oleh sebab itu, seluruh jurusan-jurusan keagamaan seharusnya jangan dikedepankan pemikiran, tapi kepada ilmu. Ini jurusan syariah misalnya, pemikiran fikih doktor ini, pemikiran tafsir, pemikiran, semua pemikiran. Apa salahnya baca, kalau tafsir baca tafsir Ibnu Katsir sampai selesai. Tamat kalian di kuliah ini tafsir Ibnu Katsir, tamat. Ini tidak pemikiran tafsir, pemikiran fikih, pemikiran hadis, pemikiran ini dan itu. Akhirnya seluruhnya lahir pemikir. Akhirnya disuruh sholat, dia mikir dulu. Zakat ya mikir dulu, puasa ya mikir dulu, beriman ya mikir dulu. Akhirnya jadi
pemikir selalu, nggak pernah ada aplikasi nyata. Dan ini yang kita lihat di depan mata. Kalaulah para ahli pendidikan kita, maksud saya para anak-anak didik kita dan para pendidik kita mengamalkan ilmu, insya Allah tidak sulit memenuhkan masjid kita. Tapi di kampus-kampus, di kampung-kampung, di kota-kota, banyak yang berilmu katanya, tetapi tidak mau sholat berjamaah. Apa sebab? Masih pikir-pikir. Oleh sebab itu, mari kita bersama, kalau sudah kita tahu bahwa pemikiran tidaklah otomatis menjadi ilmu, tapi orang berilmu mesti punya pemikiran. Oleh sebab itu, siapapun yang merasa kecerdasannya kurang, tidak boleh putus asa menuntut ilmu. Sebab definisi ilmu itu oleh ulama bukan hanya al-idrak, tapi ada yang mendefinisikan al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu membuat orang takut pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hambanya para ulama. Ada yang mendefinisikan ilmu itu adalah at-taqwa, yaitu ketakwaan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar kalian. Makanya Abdurrahman ibn Qasim mengatakan, qalilul ilmi ma'at taqwa kathir. Sedikit ilmu tapi ada ketakwaan di dalamnya. Apa takwa? Kalau perintah laksanakan, berita yakini, larangan jauhkan, kalau akhlak dan adab ikuti dan teladani. Kalau ini dibuat sedikit ilmu, hasilnya kathir. Kalau ada ketakwaan. Wa kathirul ilmi amma ghairi taqwa qalil. Orang banyak ilmunya tapi sedikit takwanya, sedikit. Hasilnya sedikit. Saya sering menganalogikannya dengan tanaman. Antum punya apa tanaman yang banyak di sini? Tidak tahu. Durian. Antum punya durian sebatang, berbuah setiap 3 bulan, ya, sampai patah-patah dahannya buah. Saya punya 10 batang, berbuah sekali 10 tahun. Hah? Dengar itu, dia punya 1 batang, berbuah sekali 3 bulan. Saya punya 10 batang, berbuah sekali 10 tahun. Lalu dia jual duriannya yang sebatang itu dengan harga 10 juta. Saya jual yang 10 batang juga dengan harga 10 juta. Bapak pilih yang mana? Hah? Ini luas tanahnya. Masya Allah. Kalau bapak mencari buah durian, pasti akan beli yang satu batang, karena dia berbuah. Tapi kalau bapak cari tanah durian atau batang durian, beli yang 10 batang. Bapak cari yang mana? Cari buahnya atau enggak? Cari buah, karena buah itulah yang hasil. Sah? Yang hasil itu bukan batang, bukan tanahnya. Jelas Pak? Kita butuh orang-orang seperti ini. Mungkin tidak terlalu cerdas dari sisi intelektualitas, tapi Masya Allah dari sisi amal orang-orang yang hebat. Ilmu 1, amalan 1. Ilmu 1000, tak ada amalan 1. Itu apa? Ngumpul-ngumpul yang banyak itu. Sama juga kita punya orang kaya, tapi makan kita juga yang traktir misalnya. Kawan orang kaya, pas makan kita juga yang traktir. Untuk apa berkawan? Biarlah kawan sama orang sesama miskin. Habis makan pura-pura ke toilet. Lebih mendingan kan daripada dia punya duit tapi pas apa lebih duluan lari daripada kita. Misalnya nih, kan nggak ada di sini kan? Iya. Entah apa. Oh, saya ini banyak, pendapatan saya sebulan 30 juta. Awak 350.000 sepekan coba kan? Nah, dia cerita macam tu. Nah, ayolah diajak makan. Ramas pula makannya tu. Dia 30 juta sebulan kan? Ramas makannya. Apa siapa? Pura-pura nelpon, dia jalan-jalan terus.
Habis itu hilang, pergi mobil. Mana Bang Tawan tadi? Akhirnya teleponnya di jalan. Maaf ya, saya ada urusan penting tadi katanya. Tolong bayar dulu, nanti saya bayar katanya. Katanya 2 minggu, 20 minggu dah ada. Jadi orang perlu hasil, orang tak perlu cerita banyak, sah? Kalau demikian, nampaknya kalau lihat senyum bapak dan ibu sudah paham. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan masih ada besok lagi. Ya, kita sambung kembali. Kalau terlalu panjang, jangan kesal dulu. Biarkan besok lagi dulu baru kesal. Ya, kalau sudah kesal sekarang, besok nggak nampak lagi wajah-wajah manis ini. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan terutama, dan bagi bapak dan ibu yang mendengarkan. Yang lebih bawa aja pulang, yang kurang tolong jangan disebut-sebut. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Katanya ditanya jawab tadi, tapi kalau begini dah paham, tak perlu lagi jawab lagi. Ya saya tak perlu lagi. Alhamdulillah. Ini mungkin awal kali dan pertama kali ceramah sepanjang ini ya. Allah musta'an. Harusnya antum tadi pintar kasih kertas, tinggal 5 menit Ustaz. Biasanya kalau tinggal 5 menit sama 3 kali 5 menit saya tambah. Baik, mohon maaf semuanya. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.